Shalom, shalom. Dengan wajah sukacita semua yang ada, saya percaya kita membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekali lagi shalom, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam ibadah kita dan kita membawa bejana hati kita untuk diisi dengan segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan kebaikan penyertaan bagi kami Tuhan. Engkau selalu dan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami menyatakan kebaikan-Mu. Engkau setia, Engkau Allah yang luar biasa, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang hadir. Kami mau membawa setiap keberadaan hidup kami, ada sukacita, ada pergumulan. Kami percaya hanya satu yang menjadi kekuatan hidup kami dan menjadi pusat pujian kami, menjadi pusat penyembahan kami pagi hari ini. Itulah Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami undang Kau dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, acara ibadah kami dari permulaan sampai tamat, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Setiap pelayan yang mengambil bagian diurapi dalam nama Yesus. Setiap jemaat yang datang Tuhan akan memberi damai sejahtera, mengalirkan zaman Tuhan yang akan terjadi, sehingga kami pulang membawa berkat ilahi yang dari Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bungkus dan selimuti acara dalam pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami, tempat ini ditutup dengan kuasa-Mu, diproteksi di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh ada kekuatan dan kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa syukur kami alaskan pagi hari ini. Ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang setia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, dan kami tidak akan bisa berencana sendiri selain bersama Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita mau menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang kita andalkan. Amin, amin. Boleh semuanya bangkit berdiri. Haleluya.
kekuatan yang menjadi mazmur kita, sehingga kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang berkata, saya adalah umat Tuhan, maka segala sesuatu yang dia perbuat di dalam dunia ini diketahui oleh Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada satu perbuatan yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, semua
diketahui oleh Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mari kita perhatikan kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba dan lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan pada Engkau Tuhan, atas anugerah dan berkat, sehingga pada siang hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami. Roh Kudus, ajarlah kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan dapat menjadi sesuatu, menjadi benih yang bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah ya Allah dalam pemberitaan firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca, ada satu perbuatan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Ini dilakukan oleh orang Israel. Tuhan berfirman kepada mereka supaya mereka jangan menyembah berhala, supaya mereka jangan membuat patung, sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Keji artinya sangat hina, kotor. Dengan kata lain, hai Israel, engkau sebagai umatku, jangan melakukan perbuatan yang hina. Ketika seseorang menyembah berhala, menyembah yang bukan Tuhan, baik itu benda maupun dalam pikirannya, itu sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Itu adalah satu perbuatan keji di hadapan Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu mereka menyembah berhala. Mereka tahu siapa Allah. Mereka tahu bahwa Allah sudah melepaskan mereka dari Mesir, sudah menempatkan mereka di tanah perjanjian. Tetapi karena mereka hidup berdampingan dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidup dengan bangsa Kanaan yang menyembah Baal. Akhirnya mereka terseret untuk juga menyembah Baal. Dengan kata lain,
pergaulan dalam kehidupan kita bisa dipengaruhi oleh perkataan orang lain. Pergaulan kita dengan orang lain bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif. Oleh sebab itu harus kita bisa berlaku bijaksana. Dengan siapa saya harus bergaul? Dengan siapa saya harus berkawan? Dengan siapa saya harus bertukar pikiran? Dengan siapa saya harus meminta pendapat orang lain? Sebab tidak semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya Tuhan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Israel menyembah dewa Baal. Mereka berpikir dengan menyembah dewa Baal, mereka bisa lebih kaya lagi. Mereka bisa lebih makmur lagi. Penghasilan mereka meningkat. Pertanian mereka hasilnya baik. Dewa Baal disembah oleh mereka. Sebab dewa Baal adalah dewa kesuburan. Dewa pertanian yang dianggap dapat meningkatkan hasil anggur dan gandum yang lebih baik lagi. Mereka berpikir, saya sebagai umat Tuhan, saya bekerja biasa-biasa saja, dan saya percaya Tuhan memberkati. Tetapi pada saat itu bangsa Israel, mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa Baal dengan pikiran, dengan maksud supaya hasil pertanian bertambah, hasil kebun anggur bertambah. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhala adalah segala sesuatu yang merampas kesetiaan manusia, padahal kesetiaan itu adalah untuk Tuhan. Jadi pada saat kesetiaan seseorang mengarah kepada benda tertentu, mengarah pada perbuatan tertentu, inilah yang dinamakan dia sedang menyembah berhala. Jadi seseorang yang menyembah berhala, pada saat kesetiaannya diarahkan kepada bendawi, diarahkan kepada pemikiran, maka kesetiaan kepada Tuhan berkurang. Pada saat itu dia dikatakan sedang menyembah berhala. Jadi harus kita sadari bahwa segala perbuatan yang ada dan terjadi dalam kehidupan kita harus kita pelajari dengan baik-baik. Apakah saya sedang berlaku setia kepada Tuhan, atau setia kepada benda-benda lain, setia kepada pemikiran saya? Kalau kesetiaan kita berkurang daripada kesetiaan yang harus kita berikan kepada Tuhan, di sana kecenderungan kita untuk menjadi seorang penyembah berhala. Pada saat kita menyembah berhala, tentu Allah tidak ingin. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang cemburu. Artinya kalau kita menjadi umat Allah, hati kita harus terfokus kepada Tuhan. Kalau kita menjadi umat Tuhan, harus seluruh pikiran kita terarah kepadanya. Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa Baal, maka firman Allah katakan mereka mengalami suatu permasalahan dalam kehidupannya. Firman Allah berkata, ayat yang ke-6, sehingga
orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi karena mereka menyembah dewa Baal, mereka melakukan penyembahan berhala, maka hidup mereka menjadi melarat. Ketika mereka hidup melarat, hidup susah, hidup miskin, mereka tidak menyadari mengapa ini terjadi. Kadang-kala manusia berbuat sesuatu, namun pada saat sesuatu yang tidak baik datang kepadanya, mereka tidak menyadari bahwa perbuatan itulah yang menjadi penyebab yang tidak baik datang dalam kehidupannya. Penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi penyembahan berhala dikatakan sebagai kekejian bagi Tuhan. Perbuatan hina terhadap Tuhan. Perbuatan kotor terhadap Tuhan. Penyembahan berhala juga disebut kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada Tuhan. Apakah orang Kristen bisa berbuat jahat kepada Tuhan? Bisa. Pada saat hati dan pikirannya tidak berfokus kepada Tuhan, kesetiaannya tidak diarahkan kepada Tuhan, mengarahkan kesetiaannya, mengarahkan hatinya kepada benda-benda dunia ini, kepada kepentingan-kepentingan duniawi ini, berarti dia sudah masuk dalam penyembahan berhala, dan tentu Allah murka dengan keadaan ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita perhatikan apakah yang disebut dengan penyembahan berhala. Galatia pasal 5 ayat 19. Demikian dikatakan firman Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penyembahan berhala Rasul Paulus katakan sebagai perbuatan daging, kehendak manusiawi kita. Seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupannya tidak digerakkan oleh keinginan kedagingan, tetapi kehidupannya digerakkan oleh Roh Allah. Sebab Roh Allah ada penolong dalam kehidupan kita. Roh Allah membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Allah akan membawa kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika seseorang menyembah berhala, menjadikan dirinya sebagai penyembah berhala, maka kehidupannya pada saat itu hidup berdasarkan kedagingan, hidup berdasarkan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa perbuatan daging itu adalah perbuatan yang tidak diperkenan oleh Allah. Perbuatan daging adalah perbuatan yang merupakan musuh Allah. Perbuatan daging adalah perbuatan yang tidak mungkin seseorang mendekati Allah. Jadi pada saat bangsa Israel hidup menyembah berhala, di sana dia hidup seperti dan sebagai seteru Allah. Pada saat
saya hidup menyembah berhala, di sanalah dia menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, pada saat orang sudah tidak berkenan di hadapan Allah, pada saat orang sudah menjadi musuh Allah, maka siapakah yang menjadi teman dari orang penyembah berhala itu? Setan akan masuk mengisi kekosongan itu. Sehingga setiap orang yang menyembah berhala, mata dan hatinya dijadikan buta terhadap kebenaran. Oleh sebab itu banyak kejahatan terjadi di dunia ini. Apa motivasinya? Apa penyebabnya? Itu adalah penyembahan berhala. Tidak mengutamakan Tuhan, tidak berfokus kepada Tuhan. Hati dan pikirnya terfokus kepada benda-benda duniawi, kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi. Penyembahan berhala, Rasul Paulus katakan, perbuatan daging. Perbuatan daging akan berakhir di dalam kebinasaan. Sebab perbuatan daging tidak kekal adanya. Namun Rasul Paulus katakan, perbuatan roh, jika kamu hidup menurut roh, maka di dalamnya kamu akan memperoleh kekekalan. Hidup di dalam kekekalan. Ketika seseorang hidup di dalam kekekalan, hidup menurut roh, berarti dia akan menerima apa yang dinamakan dengan bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus katakan bahwa perbuatan daging, yaitu penyembahan berhala, menyebabkan manusia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan hal makan dan minum, tetapi damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Pada saat bangsa Israel hidup melarat, di sana tidak ada sukacita. Pada saat bangsa Israel melarat, di sana tidak ada kebenaran. Di sana tidak ada damai sejahtera. Kalau mereka melarat, yang diakibatkan oleh penyembahan berhala. Jadi pada saat seseorang menyembah berhala, memusatkan hati dan kehidupannya kepada benda-benda duniawi ini, memusatkan kesetiaannya kepada benda-benda duniawi ini, maka tidak akan mungkin dia memperoleh damai sejahtera Allah. Tidak akan mungkin dia mengalami sukacita Allah. Tidak mungkin ada kebenaran di dalam hatinya. Sebab pada saat seseorang menyembah berhala, pada saat seseorang bergerak sesuai dengan keinginannya, maka di sana mata hatinya tertutup. Hatinya tertutup dari segala apa yang Allah katakan. Tidak jarang bahwa ketika perbuatan daging sudah muncul dalam kehidupan seseorang, kejahatan terjadi di sana. Korupsi itu adalah perbuatan daging yang mau tidak mau kita katakan sebagai penyembahan berhala. Sebab korupsi menandakan bahwa orang itu serakah di hadapan Tuhan. Serakah artinya selalu ingin memiliki yang lebih daripada yang sudah dimiliki. Kalau dia sudah memiliki 60, selalu ingin 70, selalu 80, selalu 90, selalu 100. Itu namanya keserakahan. Itu yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Itu yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Bukankah tidak jarang terjadi pembunuhan karena keserakahan ada di dalam diri seseorang. Seorang anak bisa membunuh orang tuanya karena hal warisan. Serakah mendapatkan bagian yang ditetapkan untuknya.
Seorang anak bisa membunuh kakak atau adiknya karena seraka tentang harta warisan. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang adik membunuh kakak karena gara-gara memindahkan batas tanah. Itu diawali oleh keserakahan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala bukan hanya bagaimana seseorang menyembah patung, menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Tetapi firman Allah katakan, seseorang menyembah berhala ketika dia membawa kehidupannya menjadi orang yang serakah di hadapan Tuhan. Keserakahan ini adalah bentuk kejahatan. Keserakahan inilah bentuk kekejian di hadapan Tuhan. Sebab mau tidak mau keserakahan hanya untuk menyenangkan kemanusiaan kita. Keserakahan hanya untuk menyenangkan daging kita. Keserakahan hanya untuk membawa kita berfokus kepada diri kita sendiri. Keserakahan membawa seseorang tidak mau mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Inilah yang harus kita perhatikan. Bahwa segala sesuatu yang terus dan terus kita kejar, terus dan tidak ada puas-puas yang kita kejar, mau tidak mau kita katakan itu merupakan suatu bentuk keserakahan dalam kehidupan kita. Kita mengejar jabatan, terus mengejar jabatan, itu bentuk keserakahan. Kita mengejar uang, terus dan terus, tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk menjadikan tubuh ini sehat. Itu namanya keserakahan di hadapan Tuhan. Firman Allah, keserakahan merupakan bentuk daripada penyembahan berhala. Serakah artinya rakus. Serakah artinya loba. Serakah artinya tamak akan uang. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembahan berhala adalah satu kejahatan yang dilakukan oleh orang percaya kepada Tuhan. Penyembahan berhala adalah satu bentuk kekejian yang dilakukan orang percaya kepada Tuhan. Dan penyembahan berhala inilah yang menyebabkan orang percaya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan mengalami kebenaran di dalam kehidupannya. Dia tidak akan mengalami damai sejahtera. Dan dia tidak akan mengalami sukacita dalam kehidupannya. Inilah yang dinamakan dengan keberadaan orang yang melarat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang yang melarat di hadapannya. Tuhan menciptakan kita untuk menikmati seluruh apa yang Tuhan ciptakan. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Israel dibawa ke tanah perjanjian untuk menikmati dan hidup di tanah yang subur, penuh susu dan madu. Di sana Tuhan sudah menyediakan
kemelaratan bukan rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kemiskinan bukan rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Itu merupakan akibat dari kehidupan yang menyembah berhala. Itu akibat daripada keserakahan dalam kehidupan seseorang. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita perhatikan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Keserakahan berawal dari kehidupan yang menyembah berhala. Keserakahan akan membangkitkan di dalam dirinya karena ada roh jahat dalam berhala itu. Nah, dialah yang memunculkan dalam diri orang tersebut cinta akan uang. Ketika seseorang sudah cinta akan uang yang dilatar belakangi oleh keserakahan, di sanalah akan ada kekacauan dalam kehidupan seseorang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bukankah keserakahan sedang dipertontonkan pada saat ini? Kita sedang melihat sebuah negara mencaplok bagian daerah negara yang lain. Sebuah negara mencuri harta benda negara lain. Sebuah negara membunuh orang-orang di negara lain hanya untuk mendapatkan materi. Betapa luar biasanya akibat daripada keserakahan, akibat dari penyembahan berhala. Dunia akan mengalami kekacauan, dunia akan mengalami kerusakan. Apapun akan dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Di dalam keserakahan inilah orang mau berbuat apapun juga asal kedagingannya disenangkan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata penyembahan berhala bukan bagaimana seseorang menyembah patung yang ada di hadapannya. Bukan hanya menyembah kepada benda-benda yang keramat, tetapi pemikiran yang tidak berfokus kepada Tuhan, pemikiran yang tidak mengarah kepada Tuhan, itu merupakan bagian dari penyembahan berhala. Pada saat itu terjadi dalam kehidupan seseorang, jelas bahwa dia sudah menyakiti hati Tuhan. Dia sudah berbuat jahat kepada Tuhan. Dia sudah berbuat keji kepada Tuhan. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Tuhan tidak ingin kesetiaan kita kepada Tuhan berkurang.
Tuhan tidak ingin kesetiaan kita kepada Tuhan semakin habis. Yang Tuhan inginkan, kesetiaan kita kepadanya terus bertambah, dan bertambah. Pada saat kesetiaan kita kepada Tuhan menurun, menipis dan habis, itulah saat kita dikatakan sebagai penyembah berhala. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak berlaku setia kepadamu. Dulu kita setia berdoa di hadapan Tuhan. Karena kita banyak menggunakan waktu untuk mengejar uang, berarti kita menjadikan uang sebagai berhala dalam kehidupan ini. Berarti kita sedang menyembah berhala. Kita menggunakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu merupakan satu kesetiaan kita kepada Tuhan yang terus harus kita tumbuhkan. Kemarin saya membaca sebuah artikel bahwa di negara-negara Amerika atau Eropa, gereja semakin berkurang. Pendeta diberi gaji oleh pemerintah, tapi yang namanya pendeta hari Minggu bukannya kebaktian, main golf, melancarkan hobinya pada saat peribadatan. Itu adalah bentuk penyembahan berhala. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak masuk dalam golongan sebagai penyembah berhala di hadapan Tuhan? Yang harus kita lakukan, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Artinya kehidupan kita tergantung kepada berkat Allah. Berkat Allah lah yang menjadikan kita kaya. Jerih-payah tidak menambahi apapun dalam kehidupan kita. Mengucap syukur kepada Allah, sebab pemazmur katakan, pada saat kita tertidur, berkat Allah juga dicurahkan bagi kita. Supaya kita tidak terlepas dari segala bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi penyembah berhala, tidak menjadi orang yang serakah. Selain mengucap syukur kepada Tuhan, harus bijaksana dalam menggunakan uang, menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Peribahasa mengatakan, besar pasak daripada tiang. Artinya besar pengeluaran daripada pemasukan. Inilah juga yang menciptakan seseorang menjadi serakah di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Arahkan kehidupan kita senantiasa kepada Tuhan. Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita. Jangan membandingkan berkat yang orang lain terima dengan kehidupan kita. Ketika orang lain diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan, ada proses yang sudah mereka kerjakan. Ada jerih lelah mereka di dalam Tuhan, sehingga Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Jangan mengukur berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Dan kita berkata, Tuhan, kalau orang lain diberkati demikian hebatnya, aku pun ingin diberkati seperti itu. Tidak, saudara. Setiap orang memiliki porsi berkat
masing-masing sesuai dengan apakah dia setia melakukan firman Tuhan. Apakah dia setia mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Saudara ingat tentang perumpamaan talenta. 2 talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1. Orang yang mengerjakan 2 talenta mendapatkan berkat yang 2 talenta itu. Yang mengerjakan 5 mulai berkat 5 talenta itu. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh dunia ini sehingga fokus kehidupan kita kepada segala sesuatu yang duniawi. Inilah juga yang menyebabkan kita bertumbuh menjadi seorang penyembah berhala, padahal kita ada di dalam Tuhan. Janganlah juga kita bertumbuh menjadi seorang yang serakah di hadapan Tuhan. Sebab setiap kita ada porsi masing-masing berkat yang sudah Tuhan sediakan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin Dia mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Perkara besar ini juga bisa menyangkut keuangan kita. Perkara besar ini juga bisa menyangkut harta dalam rumah kita masing-masing. Tidak usah didasari oleh keserakahan untuk mendapatkan semua itu. Tidak usah didasari oleh penyembahan berhala untuk mendapatkan semua itu. Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di saat ini. Uang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Jabatan bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Hobi kita bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Gadget bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Sebab itu menyita kesetiaan kita kepada Tuhan. Hati-hati dengan keempat hal ini yang akan menyita waktu saudara untuk berfokus kepada 4 hal ini. Ketika berfokus kepada hal ini, secara otomatis kesetiaan kita kepada Tuhan berkurang. Kita akan menjadi pengikut-pengikut kuasa yang bukan dari Tuhan, karena kita tunduk kepada 4 hal ini. Bebaskan diri saudara dari keempat hal ini, sebab saudara saya hidup bukan karena 4 hal ini. Kita hidup karena Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, anugerah berkat-Mu firman Tuhan pada siang hari ini. Biar kami terus belajar dan terus menundukkan diri untuk senantiasa mentaati kebenaran firman Allah, menjauhkan diri dari contoh-contoh yang tidak baik, dan mendekatkan diri melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan ingin supaya kami lakukan atau kerjakan, semua akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan dapat membawa berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jika pada saat ini, di hari-hari yang sudah lalu, kami memberhalakan uang, kami memberhalakan jabatan, kami memberhalakan hobi, kami memberhalakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami oleh darah Yesus Kristus. Perbarui kami ya Tuhan, sehingga hati, pikiran, perasaan, kehendak kami
terus berfokus kepada Tuhan. Roh kami, jiwa kami terus berfokus kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat di tempat ini ya Tuhan, dan mereka yang akan melihat acara YouTube ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka dibentuk menjadi orang-orang yang terus berlaku setia kepada Tuhan sampai akhir hayat mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sebab segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, karena kami mempercayai Tuhan, karena kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, berharap kepada Tuhan, kami tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Terima kasih. Terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang setia dalam seluruh aspek kehidupan kami, senantiasa setia kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan dari segala urusan pribadi kami, mendahulukan Tuhan dari segala kesibukan kami, mendahulukan Tuhan dari segala permasalahan dalam kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia, namun bisa terjadi dalam kehidupan kami, perkara-perkara yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.